Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Dian Muhammad Russalam, tuan rumahnya podcast Samana. Dan hari ini edisi spesial karena untuk kali kedua saya mengundang yang terhormat Bapak Kepala SMK Al-Mawanah Al-Mukarram Bapak Sugilar Wigina Eskom untuk kembali kita kepoin karena ternyata yang saya tahu hari ini ada kabar baik untuk SMK Al-Mawanah. Iya. Di mana SMK Al-Mawanah untuk kali kedua mendapatkan kembali program Teaching Factory setelah di tahun 2019 itu adalah kali pertama kita mendapatkan Teaching Factory. Dan tema obrolan kita hari ini adalah SMK Al-Mawanah membangun desa dengan Teaching Factory. Tidak perlu saya perkenalkan lagi karena sosok beliau sudah memang dikenal sekali oleh masyarakat banyak. Dan di sesi pertama juga kita sudah ada sesi perkenalan terlebih dahulu dan langsung kita hari ini akan tanya-tanya tentang Teaching Factory, di mana Teaching Factory adalah cara SMK menjawab tantangan industri. Itu yang saya tahu, Pak, poinnya. Jadi Teaching Factory ini adalah cara SMK menjawab tantangan industri. Pertama, banyak di sekitar kita memang yang belum tahu apa itu Teaching Factory. Saya mohon penjelasannya. Pertama, apa itu Teaching Factory, Pak? Baik, terima kasih atas undangannya yang kedua. Yang kedua ya. Sebenarnya Teaching Factory itu adalah sebuah pembelajaran, tetapi pembelajaran tersebut berbasis industri. Jadi ada produknya yang bisa dipasarkan sehingga peserta didik itu bisa membuat mini industri di sekolah, sehingga pihak sekolah juga dapat income dan anak-anak juga dapat bekerja dan dapat upah juga gitu. Jadi selain dari pembelajaran secara langsung karena Teaching Factory itu menggunakan jadwal blok. Jadwal blok itu misalkan untuk hari ini hanya produktifnya saja yang sesuai dengan Teaching Factory, dan misalkan hari berikutnya itu pembelajaran yang secara umum yang ada di SMK gitu. Seperti itu Teaching Factory. Teaching Factory, sapaan akrabnya adalah TEPA. Yeah. Teaching Factory ataupun TEPA itu didapatkan oleh sekolah. Apakah sekolah mengajukan atau hibah langsung dari pemerintah? Sebenarnya panjang sih karena sekarang itu kan ada aplikasi Takola ya. Yeah. Jadi semua usulan ataupun proposal itu sekarang itu secara online melalui ngisi Takola lah, yang langsung link ke di Direktorat PSMK. Dan di Teaching di TEPA ini ataupun di Takola ini masukannya proposalnya jangan asal-asalan gitu. Jadi harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mereka ini, sehingga proposal kita itu disebut layak untuk dan menjadi penasaran sih, jadi penasaran gitu kan. Jadi orang-orang atas itu, orang direktorat itu kalau proposalnya bagus itu menjadi penasaran. Dan kita untuk tahun ini alhamdulillah ikut atau masuk di 120 SMK yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia. Dan keseluruhan ya. Hari ini pengumuman, tepatnya hari Kamis. Hari Kamis ya. Hari Kamis barusan gitu kan. Alhamdulillah SMK Al-Mawanah menjadi 60 SMK yang berhak mendapatkan bantuan Teaching Factory, dan itu sangat luar biasa, dan saya juga sangat bersyukur sekali karena dari barusan itu dikatakan sama Pak Dirjen itu proposal yang masuk itu 900 lebih dari seluruh SMK yang ada di Indonesia. SMK yang ada di Indonesia. Terus iya. Nanti terus disaring kan untuk masuk di tahap pertama, seleksi tahap pertama itu 120, dan setelah seleksi tahap pertama itu langsung pengumuman hasilnya di tahap kedua gitu. Jadi
panjang sih dan deg-degan juga gitu. Tapi alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Jadi dari ratusan sekolah pada khususnya SMK yang ada di Indonesia itu pertama terpilih dulu 120 SMK. Betul. Kemudian dikecilkan kembali Jadi 60. menjadi 60 dan SMK Al-Maunah menjadi bagian yang 60. Yang 60 itu. Ya. Alhamdulillah. Sudah sekarang udah masuk SMK. Udah resmi berarti ya. Resmi, Pengumumannya udah resmi. Berarti kita dapat Teaching Factory untuk kali kedua. Kali kedua. Yang pertama dulu 2019. 2019. Dan yang sekarang menjadi Bank Mini. Alhamdulillah. Nanti kita lebih jelaskan kembali ya. Iya. Dan yang sekarang itu proyeknya digitalisasi desa. Digitalisasi ini desa. yang sangat sebenarnya kalau dibilang urgent karena sekarang itu semua kan daring kan. Lagi apalagi sekarang lagi PPKM, lagi pandemi Covid ini, pasti semua orang membutuhkan internet dan kami SMK Al-Maunah membantu menjawab punya solusi gitu kan. Benar sekali. Dengan program namanya ya itu Udiknet. Udiknet. Kenapa Udiknet? Udiknet itu berasal dari bahasa kampung gitu kan, orang Udik gitu kan. Karena kita ada di pedesaan, maka bahasa itu akan mudah-mudahan akan bisa mengangkat kita orang desa menjadi sesuatu gitu di hadapan masyarakat umumnya. Sebelum kita lebih jauh, obrolan kita lebih jauh ke Teaching Factory yang kedua, banyak nih masyarakat yang memang belum tahu. Sahabat-sahabat Samanah juga belum tahu Teaching Factory yang pertama itu seperti apa dan dibuat seperti apa. Program apa yang dilakukan SMK Al-Maunah untuk Teaching Factory pertama? Untuk Teaching Factory pertama itu kan 2019, kebetulan yang diusulkan dulu itu untuk Teaching Factory-nya jurusan AKL. Akuntansi Keuangan Lembaga ya? Akuntansi Keuangan Lembaga, dan di sekolah kami ada 3 jurusan. Yang pertama ada TKJ, ada TBSM, ada AKL. Nah untuk 2019 kebetulan kita merencanakan membuat bank gitu kan, bank mini, kenapa tidak? Jadi Teaching Factory itu menjadi sebuah bank sekarang. Dan sekarang sudah beroperasi dan alhamdulillah kebutuhan terutama kebutuhan intern sudah lumayan bisa tercover gitu dengan adanya bank ada bank mini ini. Karena semua proses transaksi di intern lembaga, apalagi tahun ini kan semua lembaga yang ada Yayasan Al-Maunah itu disentralisasi ke bank mini tersebut, sehingga sekolah itu lebih praktis dalam penggajian, dalam segala hal kebutuhan keuangan itu lebih praktis karena ada yang mengelola. Jadi sekolah itu tidak bingung dan tidak ribet ngurusin angka duit gitu kan, karena sudah ada administrasi yang cukup mumpuni yaitu di bank mini. Jadi luar biasa sekali. Nama banknya? Bank Mini SMK Al-Maunah. Disingkat jadi Bank Al. Bank Alma ya. Bukan jadi, Bank Toyib. Adanya Bank Alma juga meminimalisir adanya Bank Emok ya. Nah, itu karena banyak keluhan juga di masyarakat pada khususnya masyarakat, ada yang japri juga ke saya. Pak, gimana nih di kampung ini banyak Bank Emok dan kadang-kadang sampai si ibu-ibunya itu kabur-kaburan dan sampai bertengkar sama suaminya, sampai ada yang cerai gitu kan. Segala kan ya. Nah untuk solusi itu kami ada solusi, silahkan untuk pinjaman ke Bank Mini Alma juga. Untuk orang luar juga ada. Jadi bukan hanya intern Sivitas Akademik SMK? Enggak. Karena ini milik kita bersama gitu. Jadi silahkan saja kalau mau misalkan pinjam ataupun nabung ataupun investasi di Bank Mini, silahkan saja, terbuka untuk umum. Dan insya Allah lah bagi hasilnya juga ada lah gitu, meskipun bukan bunga ya, kalau bunga itu riba. Bagi hasil lah. Bagi hasil istilahnya. Bagi hasil lah kalau gitu. Jadi Bank Alma ini sampai saat ini ternyata menjadi solusi di masyarakat karena banyaknya keluhan dari adanya Bank Emok, dan SMK Al-Maunah menjawab dengan melaksanakan Teaching Factory dengan program Bank Mini Alma ya. Nah selanjutnya masih Bank Alma atau Teaching Factory yang didapat oleh SMK Al-Maunah yang pertama, ini sejauh mana perkembangannya sampai sekarang Pak?
Untuk perkembangannya alhamdulillah sekarang itu sudah lumayan, omsetnya udah sekitar 200 lah. Perputaran uangnya sudah berapa? Sekitar 200 jutaan. 200 jutaan, di angka 200 jutaan ya. Untuk ukuran bank mini itu ya, sudah ukuran besar ya? Iya. Lumayan lah. Lumayan. Dan itu sangat, saya lihat sangat cukup pesat juga sih untuk bank mini. Dan banyak membantu sih, banyak membantu ke lembaga-lembaga, khususnya yang lembaga yang ada di Yayasan Al-Muawanah. Jadi kata saya tadi nggak ribet, harus ngurusin di uang sekolah gitu kan, apalagi sekolah sudah banyak mengelola keuangan, dan itu sangat membantu sekali bank mini ini. Kemudian program apa saja yang ada di Bank Alma? Yang ada di Bank Alma itu banyak, ada TASIS, tabungan siswa, ada TASIMA ya, tabungan simpanan masyarakat. Itu banyak, dan ada juga program untuk akikah. Nama programnya? Kurang ini. Tarikah ya kalau tidak salah. Kalau iya lupa lagi saya nama programnya. Cuman ada namanya buat program buat tabungan akikah ataupun tabungan kurban. Jadi kalau misalkan para netizen ataupun bapak ibu atau adik-adik yang mau kurban bisa menabung dari sekarang. Misalkan sekarang itu bulan apa? Sekarang sudah Dzulhijjah. Dzulhijjah ya. Iya. Berarti ada beberapa bulan sampai Raya Agung lah ataupun berarti setahun lagi kalau ke kurbannya. Iya, jadi kalau misalkan targetnya sekarang 3 juta, ya tinggal dibagi aja, per bulan. Misalkan ada 10 bulan, berarti dibagi 10, berarti cuma satu bulannya nabungnya ada target kan sekian. Jadi nanti akan kesampaian pada waktu Idul Adha ya, ataupun Idul Kurban, itu sudah ada uangnya. Dan uangnya itu tidak ada potongan. Oh, tidak ada potongan. Tidak ada potongan. Itu mah murni. Peruntukannya untuk kurban ya. Termasuk mungkin cara pembeliannya juga, uangnya dikasihkan dulu ke si nasabahnya, kita antar. Nah ini kambingnya yang mau dibeli tinggal dipilih saja di situ. Kalaupun misalkan harganya melebihi tinggal ditambah, atau kurang ya terserah gitu kan. Yang penting kami juga akan memfasilitasi juga itu untuk, karena kita juga punya peternakan Alma Farm. Namanya Alma Farm. Alma Farm. Kita sudah ada sekitar 50 ekor dan anaknya juga udah banyak sekarang, sekitar 20 atau lebih lah, 20-an. Jadi untuk pembesaran sekarang sudah lumayan banyak. Jadi enak ya, gak dibikin ribet ini untuk kurban juga. Iya. Karena kita itu banyak bergerak di bidang sosial juga gitu kan, Yayasan Al-Muawanah, sehingga kami berusaha mempermudah masyarakat gitu kan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang dibuat oleh kita gitu sih. Baik Pak, lanjutnya karena tema kita ini adalah SMK Al-Muawanah membangun desa dengan Teaching Factory, ini obrolan kita lanjut ke tema yang kedua yang kita dapat hari ini. Ya. Program apa yang akan dilakukan untuk Teaching Factory kedua? Ya. Baik, untuk Teaching Factory kedua, kemarin saya presentasi mengenai Udiknet. Ya, Udiknet itu merupakan perusahaan layanan jasa, yaitu jasa internet yang nantinya harapannya gitu kan masyarakat itu bisa terbantu oleh kita. Kalau misalkan butuh fasilitas internet dengan biaya yang murah, kita ada solusi. Nanti akan dikembangkan, insya Allah di Desa Sukanegara kita akan mengembangkan, kan ada sekitar 5 kedusunan ya. Kita akan membangun atau titik-titik gitu kan di setiap kedusunan, sehingga nanti si titik itu bisa disebar ke masyarakat yang membutuhkan gitu. Karena saya aja gitu kan, saya di rumah 3 orang. Nah, misalkan untuk paket internet itu habis
300 lah per bulan. Kalau seandainya Kalau satu seandainya, orang 100.000 kalau ya. misalkan paketan pakai yang biasa gitu di GSM gitu. Tapi kalau misalkan kita masuk ataupun berlangganan di Udiknet, itu per bulannya bisa hanya dengan 50.000 ataupun 100.000. Menghidupi orang yang ada di rumah ya. Iya. Tentunya. Karena sekarang itu kan semua orang butuh gitu kan internet. Sok siapa yang tidak butuh internet? Apalagi kondisi sekarang. Apalagi kondisi sekarang. Beli makanan juga kan pakai internet, beli apapun token gitu listrik kan. pun ya. Token listrik juga pakai internet dan sebagainya gitu kan. Sekarang itu mau tidak mau gitu kan. Mau tidak mau itu teknologi itu akan mendesak kita untuk mengikuti gitu kan. Dan hari ini jawabannya seperti itu gitu kan. Jadi semua orang dituntut, apalagi kan masih banyak yang daring kan sekolah ya. Banyak yang daring sehingga masyarakat itu kadang-kadang mengeluh gini, habis dibeli pakai paketan internet gitu kan. Nah, untuk solusinya kami menyediakan fasilitas internet murah gitu kan. Pemasangannya pakai kabel gitu kan, sama kayak instalasi perusahaan-perusahaan telekomunikasi lah seperti itu. Sama. Cuman kalau yang perusahaan itu kan harga pasangan juga mahal, terus bulanannya juga mahal. Biasanya kan 450 ya. Iya, 400.000 ke atas. Kalau kita akan menjawab solusi yang paling termurah. Tapi tidak murahan. Jadi dari mulai 50.000, 100.000. Kalau yang mau paket yang super juga ada gitu kan, sampai mau yang 500.000 juga ada. Cuman kita lebih konsen ke yang menengah ke bawah lah. Kasihan mereka yang butuh internet, boro-boro ayeuna bikin beli pulsa 100.000 per bulan gitu kan. Satu anak, belum lagi bapaknya, belum lagi emaknya gitu kan. Jadi ya kasihan gitu kan, masyarakat cuman beli kuota gitu, kuota. Tapi kan sekarang kalau misalkan Udiknet ini sudah jalan, dan dari sekarang juga boleh yang mau daftar gitu kan, silahkan hubungi ke SMK Almawana gitu. Nanti daftar pemasangan boleh. Nanti teknisnya sampai pemasangan seperti apa? Nanti kita ada survei. Jadi ada survei dulu dari tim ya. Nanti pendaftarannya biasa saja, pakai KTP saja. KTP karena untuk melihat di kampung mana beliau ini. Termasuk kan nanti ada dusunnya ya. Dusunnya. Jadi nanti kita petakan, kalau misalkan sudah ada yang daftar orang kita petakan. Nanti kita pasang ke sana jaringannya. Mudah-mudahan lancar lah. Bagus sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak, bicara alasan kenapa harus digitalisasi desa yang dipilih? Betul. Alasan yang kuat kenapa desa itu harus adanya digitalisasi, karena potensi terbesar itu ada di desa. Potensi terbesar itu ada di desa. Potensi ekonomi terbesar itu ada di desa, bukan di kota sebenarnya. Kalau di kota itu hanya pabrik dan perusahaan itu. Tapi kalau kita memanfaatkan potensi desa, itu di desa itu banyak tanah yang sangat luas. Dan tanah tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bertani. Ya, untuk bertani. Bertani apa saja. Dan pertanian itu tidak goyang dengan Covid, enggak. Kalau perusahaan sekarang di kota tutup karena adanya PPKM, adanya Covid. Kalau pertanian siapa sih yang nggak butuh beras, gitu kan? Siapa sih yang nggak butuh makanan sayuran gitu kan? Kan semuanya juga butuh makanan pokok sehari-hari, adanya di desa. Nah, ini digitalisasi ini perlunya untuk apa? Untuk promosi, untuk bisa memasarkan hasil pangan dari desa sehingga pasarnya lebih luas. Gitu. Perlu digitalisasi desa, begitu. Baik, terima kasih Pak untuk hari ini. Jadi dari obrolan tadi saya dapat menyimpulkan karena di tahun 2019 ternyata lulusan SMK yang banyak pengangguran. Betul. Maka SMK menjawab dengan
tantangan industri ini dengan membuat satu buah program yaitu Teaching Factory. Teaching Factory dan program SPW tadi. SPW itu satu. Dan SPW kita juga udah dapat. SPW? Iya. Ya, udah dapat. Tahun ini double kill. Mudah-mudahan triple kill ya. Sampai Meniang. Di tahun ini kan kita dapat Teaching Factory untuk kali kedua. Kemudian SPW pun kita dapat ya di tahun ini. Itu kalau bicara nominal boleh nggak? Itu mah di belakang layar. Di belakang layar. Yang paling penting adalah kisaran uangnya ada di puluhan ya. Ratusan. Oh, ratusan bahkan. Alhamdulillah sekali ya. Ini sebuah kan ada pesan gini, berapa lapis? Ratusan. Tenggo. Nggak iklan. Baik, terima kasih Pak untuk hari ini. Jadi saya dapat menyimpulkan dari obrolan tadi, pertama kita di tahun 2019 mendapatkan Teaching Factory untuk kali pertama, dan program yang dilakukan adalah dengan membuat bank mini bernama Bank Alma, di mana ada beberapa program yang ada di bank mini tersebut, di Bank Alma pada khususnya. Yang pertama ada TASIS ya, tabungan untuk siswa. Kemudian yang kedua ada TASIMA, tabungan simpanan masyarakat, dan yang terakhir juga ada tabungan untuk akikah dan juga kurban ya, namanya tarikah ya kalau tidak salah. Ada 3 program tentunya yang sudah berjalan di Bank Mini Alma, dan ternyata perputaran uangnya pun sudah ratusan juta ternyata ya, hitungannya sudah ratusan juta, alhamdulillah. Kemudian kali kedua SMK Almawana hari ini jam 10 kurang lebih tadi siang, setengah 11 pengumumannya. Kembali SMK Almawana mendapatkan Teaching Factory untuk kali kedua. Namanya New Teaching Factory. New Teaching Factory. Karena berbeda polanya. Oh, berbeda ya. Berbeda. Dengan yang pertama tentunya. Ya. Kalau sekarang itu lebih ke berbasis industri. Programnya. Nah, ini untuk kali kedua ya kita SMK Almawana mendapatkan kembali Teaching Factory, dan tentunya sebagaimana tadi obrolan kita, untuk Teaching Factory kali kedua ini akan dikhususkan untuk digitalisasi desa, dan ada Udiknet yang nantinya akan dilakukan oleh SMK Almawana untuk Teaching Factory kali kedua. Jadi bagi siapa saja yang membutuhkan jaringan internet bisa langsung mendaftar ke SMK Almawana. Ya. Sekarang boleh Pak? Boleh dari sekarang juga ya. Kita data. Jadi untuk memetakannya nanti gampang. Baik sahabat Samana, terima kasih atas waktunya hari ini, dan juga saya sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK Almawana, Bapak Sugidar Ugena Eskom, yang telah menyempatkan waktunya untuk kali kedua. Saya kepoin karena banyak sekali program SMK Almawana yang tentunya harus diketahui oleh masyarakat luar, karena tidak banyak orang yang mengetahui apa itu Teaching Factory, kemudian tidak banyak juga apa yang mengetahui itu SPW. Jadi bisa dijelaskan hari ini. Iya, dan kita itu merupakan sekolah yang punya kesempatan itu. Alhamdulillah. Sekolah yang udik, yang di kampung gitu, bisa mendapatkan itu luar biasa. Dan tentunya mudah-mudahan harapan kita, cita-cita kita di tahun ini pada khususnya SMK Almawana membangun desa dengan Teaching Factory berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Baik sahabat Samana, terima kasih atas waktunya. Saya Dian Muhammad Salam pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.